Amonia ini yang paling bahaya. Diusahakan ini warnanya kuning, jangan sampai hijau, apalagi sampai hijau banget itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys dengan YouTube channel Jeff Koi Center. Nah, kali ini kita mau bikin video tutor cara menggunakan ini ya guys ya, API Freshwater Master Test Kit ya. Ini untuk ngecek parameter air kolam kita ya, misalnya pH-nya, amonia, nitrat, nitritnya. Nah, ini biasanya saya lakukan itu 2 minggu sekali kita cek parameter air kolam ya. Nah, saking banyaknya permintaan dari teman-teman sosial media ya guys ya, caranya tes parameter air. Nah, ya udah kita bikin aja. Langsung nanti kita buka ya guys ya, ini ya. Ini oke guys, ini isinya ada pH untuk mana ya guys ya, ini ya. Ini pH high rec ya. Ini untuk pH yang tinggi. Terus ini pH yang rendah. Terus ada untuk nitrit sama amonia ini. Nah, ini guys amonia. Terus ada untuk nitrat ya. Nanti kita cek satu persatu air filternya, bukan air kolamnya. Jadi kita tahu nanti posisi air filternya apakah terjadi amonia yang tinggi atau masih dalam kadar yang normal. Langsung aja guys, kita mau bongkar filter ini ya guys ya. Nah guys, kita ambil yang chamber mekanis ya, chamber mekanis yang di static bed aja. Nah, ini kita ke pH dulu guys. Lima ml. Nah, ini guys kita pasin ya. Oke, 5 ml. Terus kita ke pH high aja ya guys ya, karena di sini sumber airnya tinggi. Terakhir kita cek itu sampai mau 8 ya, mau 9 tuh, 8,8. Tinggi banget ya. Jadi kita cek ke ini ya. Ini butuh 5 ya. 1 2 3 4 5. Oke, 5. Terus kita kocok guys. 5 detik aja. Nanti langsung keluar dia. Oke. Nah, kayak gini ya. Ini keluarnya. Warnanya seperti ini. Oke. Nah, kita mau cek pH air sumbernya. Jadi kira-kira air sumbernya kita berapa ya? Ini dari air kran ya. Nah, ini 5 ml ya. Di 5 ml kita cek pH high-nya. 5 ya tadi ya. 1 2 3 4 5. Oke, 5. Kita kocok ya. Nah, langsung keluar guys warnanya ya. Jadi kita cocokkan lagi guys di indikator yang ada di API Master Fresh Kit ini ya. Sumber airnya ini 8,8 ya. Nah, 8,8 tinggi banget soalnya. Kualitas air di daerah sini memang agak tinggi karena kita pakai air sumur bor ini ya. Nah, dibandingkan dengan air kolam. Nah guys, ini turunnya sangat banyak sekali ya. Ini sekitar 7,8 atau 7,6 ya ini ya. Antara segitu ya, 7,6 kelihatannya ini. Karena masih muda ini ya. Nah, 7,6 lawan 8,8. Nah, ini kan pH kolam, air kolam kan turun ya guys ya, dari 8,8 ke 7,6 ya. Nah, karena kita pakai neomedia yang jenisnya soft ya. Soft itu untuk mereduksi pH. Jadi pH-nya bisa turun. Kemarin kita isi sampai 2 box yang 30 liter. pH yang cocok buat ikan koi berapa? Nah, ini pH itu ini masih simpang siur ya guys ya. Cuman kalau kita kita acuannya ke amonium sama amonia. Nah, amonium itu di 6,5 ke 7 ya. Itu masih amonium. Jadi katakanlah misal kita posisi pH pH kolam itu 6,5. Nanti kalau kita kasih makan ikan itu jadi ke 7. Itu masih posisi amonium guys. Tapi lewat 7 pH-nya atau ke 7,5 lebih itu sudah jadi amonia. Jadi kalau kita mengacu pada amonium sama amonia, berarti pH ideal yang buat koi itu 6,5 sampai 7. Itu pH-nya yang paling bagus buat ikan koi. Langsung kita lanjut ke yang amonia ya guys ya. Sama 5 ml juga. Nah, kalau di amonia ini ada tes 2 ya. Nah, ini ya. Satu itu kita nanti isi 8 sama yang kedua 8. Oke, kita langsung cek ya guys ya.
Yang botol pertama itu 8 tetes. 8, oke. 8 tetes. Terus yang kedua kita isi 8 juga ini ya. 7, 8, oke, 8 tetes. Terus kita kocok ini ya, 5 detik ya. Oke ya. Berarti ini kuning ya warnanya ya. Kuning enggak hijauan ya. Nah, jadi ini ya. Ini warnanya kuning ya. Jadi 0 ppm. Terus berapa sih kadar amonia yang aman buat ikan koi ya? Kalau saya baca jurnalnya itu memang ikan air tawar itu di 1 ppm ya. 1 ppm itu udah maksimal. Jadi tapi buat saya kita mengarah ke 0,25 atau ke 0,5 ini adalah sudah over amonia ya. Jadi perlu kita lakukan maintenance di kolam. Misalnya ya itu injek bakteri starter atau kita lakukan dripping, backwash, terus sama bersihin filter di filter mekanisnya terutama. 1 ppm itu paling batas batas ambang normalnya atau maksimalnya ya. 1,5 ppm itu sudah terjadi pencemaran lingkungan atau pencemaran air kolam. Jadi pastikan itu ini yang paling bahaya ya, ketimbang yang nitrit atau nitrat ya. Yang amonia ini yang paling bahaya. Diusahakan ini warnanya kuning, jangan sampai hijau, apalagi sampai hijau banget itu ya. Nah itu sangat bahaya nanti. Lanjut kita ke nitrit guys ya. Nitrit itu kita ini ya, nitrit hampir sama seperti amonia, cuman ini tesnya hanya satu aja guys. Oke, yang nitrit mana nih? Nitrit ini ya, ini 5 tetes ya. Oke, kita 5 tetes ini. Nah, oke, 5 tetes. Terus kita kocok. Nah. Oke ya. Jadi ini sudah kelihatan banget. Nitritnya 0 ya. NO2-nya 0 ini ya. Jadi aman, nitritnya aman. Terus untuk kadar nitrit yang aman untuk ikan koi ya atau ikan air tawar, itu tetap ya 1 ppm. Kita baca di jurnal tuh 1 ppm. Tapi kalau buat saya meskipun tidak sebahaya amonia ya, tapi kalau kadar nitrit ini tinggi ya tetap aja bahaya gitu kan, apalagi sampai melebihi 1 ppm itu tetap akan bahaya buat koi. Nah ini kita cek yang nitratnya guys. Oke, kita cek yang nitrat ya. Oke, 5 ml ya ini ya. Oke, kita nih kalau nitrat itu, nah ini guys, nitrat ini ya, ini kita 8 tetes yang botol pertama ya. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 10 tetes. Nah yang botol kedua ini harus kita kocok 30 detik ya. Nitrat yang botol 2 dikocok selama 30 detik. Oke, sudah 30 detik ya ini ya. Ini kita tetes 10 juga ya. 10 tetes. 10. Oke, 10 tetes. Terus kita kocok selama 1 menit ya. 1 menit kita kocok 1 menit. Nah udah guys, ini setelah 1 menit ya, memang kadar nitrat ini sulit kita guys ya. Meskipun udah ganti filtrasi, tapi kita baru ganti filtrasi seperti ini sekitar 6 bulan ya. Nah ini masih perlu proses ini kelihatannya. Ini di berapa ya ini ya, 40 ppm ya ini ya, di 40 ppm. Oke, di 40 ppm ya. Nah di 40 ppm ini cukup tinggi ya guys ya. Di kolam ini memang masih berusaha untuk mengurangi nitratnya. Ini sih masih di 40 ppm ya. Jadi kadar nitrat yang aman itu sebenarnya di 20 ppm. Cuman nitrat itu paling sulit untuk dikurangi ya guys ya, karena apa ya, ini kan hasil akhir dari produk nitrifikasi. Makanya kita perlu nitrat ini perlu kita denitrifikasi melalui bakteri anaerob ya. Jadi ini
Kalau sudah di atas 20 ppm seperti ini wajib dripping ya, atau mengganti air secara perlahan. Nah, supaya nanti kadar ppm-nya tuh paling tidak 20 ppm. Nah, itu ya guys ya. Nah, ini memang PR di hampir semua penghobi koi itu memang nitratnya masih cukup terlalu tinggi ya. Di kolam kita pun masih di 40 ppm ya. Ini masih kita berusaha untuk mengurangi kadar nitratnya ini. Kalau nitratnya itu di atas 20 ppm ya, itu memang nggak bahaya sih buat ikan, cuman lama kelamaan ya tetap bahaya. Yang namanya ini kan nitrat ya, itu biasanya bikin ikan nggak bisa jumbo ya, nggak bisa jumbo. Terus ya nanti lambat laun itu dalam waktu yang lama, meskipun aman saat ini, itu akan membuat ikan itu ya agak sakit-sakitan itu, mungkin memar dan lain-lain itu. Makanya perlu dilakukan water change atau penggantian air ya, atau water dripping. Jadi kita keluarkan, masukkan air secara perlahan. Cukup sekian guys ya video kali ini tentang cara cek parameter dengan alat API Freshwater Master Test Kit ya. Nantikan video kita selanjutnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa nanti share, like ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh komen, sebisanya nanti kita akan jawab atau kita bikin kontennya. Itu ya guys ya. Jangan lupa juga share follow guys, follow Instagram kita ya, Jeff Koi Center, atau di TikTok kita Jeff Koi Center. Nanti setiap hari ada video yang sangat menarik di sana. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.